Halo teman-teman, setiap bangun pagi selalu ada aja gebrakannya gitu ya. Nah ini kabar terbaru, banyak banget yang DM dan juga komen ngasih tahu tentang KPU. Jadi di mana capres dan cawapres itu nggak boleh dibuka data-data pribadinya gitu ya. Nah, beredar sebuah isu yang cukup mengejutkan di ruang publik. Kabar yang ramai diperbincangkan belakangan ini adalah mengenai Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Entah dari mana awalnya, tapi cerita yang semakin liar menyebut bahwa Gibran sendiri yang meminta untuk dipecat dari jabatan Wakil Presiden. Tentu saja, berita semacam ini membuat banyak pihak bertanya-tanya. Benarkah seorang Gibran, putra Presiden Jokowi, bisa sampai pada titik ingin mundur dari jabatan penting di Republik ini? Atau jangan-jangan ini hanya sekadar isu politik yang sengaja dimainkan untuk mengguncang suasana? Namun, terlepas dari benar atau tidaknya kabar tersebut, saya di sini ingin menegaskan sekali lagi bahwa apa yang akan saya sampaikan murni adalah opini pribadi. Opini tentang bagaimana jika kabar itu benar-benar terjadi, dan siapa kira-kira sosok yang layak menggantikan posisi Gibran sebagai wakil presiden. Dalam bayangan saya, nama itu adalah seorang anak muda yang sedang jadi sorotan publik, Salsa Erwina. Ya, banyak orang mungkin akan kaget mendengar nama Salsa Erwina disebut dalam konteks sebesar ini. Bagaimana tidak? Publik selama ini lebih mengenalnya sebagai sosok fenomenal, kontroversial, tapi juga dianggap berani, cerdas, dan penuh kejutan. Banyak yang awalnya menganggap Salsa hanya seleb politik, dadakan yang numpang tenar lewat pernyataan-pernyataan berani. Tapi kalau kita jeli, sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik sosok pemuda ini. Isu tentang Gibran yang meminta mundur tentu bukan hal kecil. Bayangkan saja, seorang wakil presiden yang masih muda, yang baru saja mendampingi presiden terpilih, tiba-tiba dikabarkan ingin angkat kaki dari jabatan. Banyak yang langsung mengaitkan hal ini dengan tekanan politik, perbedaan pandangan dalam pemerintahan, atau bahkan masalah pribadi yang tidak terlihat oleh publik. Tapi lagi-lagi, saya tegaskan, ini baru sekadar kabar, belum ada konfirmasi resmi. Nah, kalau seandainya isu itu menjadi kenyataan, apa yang terjadi berikutnya? Menurut logika politik, pengganti wakil presiden tentu harus dipilih dari sosok yang bukan hanya punya kapasitas, tapi juga mampu membawa warna baru di pemerintahan. Dalam bayangan saya, Salsa Erwina adalah kandidat ideal. Mengapa? Karena dia mewakili semangat muda, keberanian berbicara, dan kecerdasan yang jarang dimiliki oleh politisi seusianya. Coba kita perhatikan jejaknya. Salsa Erwina bukan hanya dikenal karena suara kerasnya dalam mengkritik, tapi juga karena konsistensinya dalam menyuarakan hal-hal yang dianggap tabu oleh banyak orang. Ketika sebagian besar politisi memilih aman, diam, atau menunggu arus, Salsa justru muncul dengan gebrakan-gebrakan yang tak jarang membuat gaduh. Tapi di balik kegaduhan itu, justru ada poin penting, keberanian untuk memecahkan kebekuan. Di era politik yang sering dianggap penuh dengan kepalsuan dan kepura-puraan, sosok seperti Salsa menjadi semacam oase. Ia menunjukkan bahwa politik bisa dijalani dengan cara berbeda, lebih jujur, apa adanya, meskipun berisiko tinggi. Dan jika benar-benar dipercaya untuk menggantikan posisi wakil presiden, saya membayangkan akan ada perubahan besar dalam cara komunikasi pemerintahan kepada rakyat. Bayangkan seorang wapres yang berani bicara lugas di depan publik, tanpa takut tersinggungnya elit, tanpa khawatir kehilangan citra. Bayangkan seorang wapres yang tidak hanya duduk manis di istana, tapi juga aktif turun ke lapangan, langsung berbicara dengan masyarakat kecil, mendengar keluhan mereka, lalu menyuarakannya tanpa tedeng aling-aling. Itulah bayangan saya tentang Salsa Erwina. Tentu banyak yang akan meragukan kapasitasnya. Banyak yang akan berkata, Salsa terlalu muda, Salsa terlalu kontroversial, Salsa belum berpengalaman. Tapi bukankah kita sudah sering melihat bahwa pengalaman panjang tidak selalu berarti kepemimpinan yang baik? Banyak politisi yang sudah puluhan tahun berpengalaman, tapi apa hasilnya? Rakyat tetap merasa jauh, masalah tetap berulang, bahkan korupsi tak pernah benar-benar hilang. Di titik ini, kita butuh sesuatu yang segar, sesuatu yang bisa mengguncang tatanan lama. Salsa Erwina, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, punya potensi itu. Setidaknya, ia mampu mengubah cara pandang generasi muda terhadap politik. Dari yang tadinya apatis, bisa jadi justru mereka akan merasa lebih dekat, karena melihat ada anak muda yang benar-benar ada di kursi kekuasaan, bukan sekadar figuran. Opini saya ini tentu saja bisa menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mungkin sependapat, ada juga yang pasti menolak mentah-mentah. Tapi mari kita bayangkan sejenak, jika Gibran benar-benar mundur, lalu nama Salsa Erwina tiba-tiba muncul sebagai pengganti, apa yang akan terjadi? Saya yakin publik akan geger. Media akan berlomba-lomba menyorot, debat akan meledak, dan politik Indonesia akan benar-benar berubah wajahnya.
Lalu, bagaimana jika kita bicara soal kualitas kepemimpinan? Menurut saya, Salsa punya satu hal yang jarang dimiliki oleh banyak tokoh, kejujuran untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ia tidak berpura-pura sempurna, ia tidak berusaha menutupi masa lalu, justru ia tampil dengan segala kontroversinya. Dan disinilah justru letak kekuatannya, karena rakyat lebih percaya pada pemimpin yang apa adanya daripada pemimpin yang penuh pencitraan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa dunia politik hari ini butuh kejutan. Butuh sesuatu yang bisa menghidupkan kembali harapan rakyat. Salsa Arwina, dengan gaya bicaranya yang lugas, dengan pikirannya yang tajam, bisa menjadi sosok itu. Saya bahkan berani mengatakan bahwa jika benar-benar diberi kesempatan, ia bisa menandingi pesona politisi muda manapun di negeri ini. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa ini hanyalah opini. Opini yang lahir dari imajinasi saya setelah mendengar kabar mengejutkan tentang Gibran. Apakah benar Gibran ingin mundur? Kita belum tahu. Apakah benar Salsa Arwina bisa menjadi pengganti? Itu juga masih sebatas bayangan. Tapi yang jelas, ide ini menarik untuk dibicarakan, karena di dalamnya terkandung harapan bahwa generasi muda bisa benar-benar mengambil peran besar di panggung politik nasional. Bayangkan sebuah masa depan di mana kursi wakil presiden tidak lagi hanya diisi oleh tokoh senior yang sudah puluhan tahun berkecimpung dalam politik. Bayangkan jika kursi itu diisi oleh anak muda yang penuh energi, berani, dan cerdas. Tentu saja, jalan menuju ke sana tidak mudah, akan ada banyak rintangan, banyak pihak yang menolak, tapi jika rakyat percaya, maka tidak ada yang mustahil. Dan di akhir opini ini, saya ingin menegaskan sekali lagi, jangan anggap enteng sosok Salsa Arwina. Di balik semua kontroversinya, ada peluang besar yang bisa mengubah wajah politik Indonesia. Dan jika benar kabar Gibran mundur dari kursi wakil presiden, menurut saya, tidak ada salahnya jika kita mulai membayangkan Salsa Arwina sebagai penerusnya. Siapa tahu, justru dari sanalah lahir era baru politik yang lebih jujur, lebih dekat dengan rakyat, dan lebih segar bagi bangsa ini. Itulah opini saya, sebuah cerita yang mungkin terdengar mustahil, tapi justru menarik untuk kita renungkan. Karena dalam politik, segalanya bisa terjadi, dan seringkali kejutanlah yang mengubah arah sejarah bangsa.